Brainity Talk Intuiting pada malam hari ini dengan tema menggugah action melalui impian. Sebelum menjelaskan terkait materi malam hari ini, izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Intan Permata Dewi, biasa disapa Bu Intan. Sesuai dengan hasil tes Stephen, kebetulan memang kami sama dengan Mbak Mira, yaitu Intuiting Introvert, di mana memang sehingga dari hasil Stephen itu kita memang ada ini nggih koordinasi atau di sini mengisi acara terkait dengan intuiting. Nah, karena ini waktunya sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Barat, sehingga nanti akan kami bagi paling tidak penyampaian materi mungkin cukup dengan 30 menit dan selebihnya nanti akan ini ya lebih ke diskusi atau dilanjutkan oleh tanya jawab. Sehingga biasanya terkait intuiting ini juga banyak yang bertanya sehingga memang ketika jadi audiens nanti diharapkan bisa ini ya sudah memikirkan ide-ide apa yang mau dituliskan. Kalaupun nanti mesin kecerdasan yang lain menyimak, nanti bisa juga ini ya terkait dengan hal-hal mesin kecerdasan intuitif. Baik, terima kasih untuk selanjutnya langsung ke materi. Ya, jadi mengingat kembali bahwa konsep dari Stephen, mesin kecerdasan intuiting itu adalah mesin kecerdasan di mana dominasi otak berada di bagian kanan atas, di mana kelebihan dari mesin kecerdasan intuiting ini adalah di bagian kreatif dan inovatifnya. Sehingga orang-orang dengan mesin kecerdasan intuiting ini memang terkesan berbeda, terkesan unik, dan terkesan aneh ya. Karena apa? Orang-orang intuiting ini selain orangnya optimis, visioner, dan dia adalah panca indera keenamnya jalan atau bisa memprediksi jangka panjang, sehingga dari situlah terkadang Mohon maaf, sebagian Bu besar orang Intan. yang ketika tidak mempercayai apa sih, wong belum terjadi kok sudah dibicarakan atau pemikirannya terlalu jauh atau karena orangnya ini adalah tergolong orang yang suka mengimajinasi, suka membayangkan sehingga hal-hal yang abstrak tidak nyata sehingga terkadang orang merasa bahwa aneh. Orang merasa bahwa itu adalah hal yang tidak wajar. Izin Justru kepada interupsi Bu anak-anak, Intan. J. Izin Bu, slide-nya belum terlihat dari layar. Mungkin boleh di slideshow Oh, ulang. oh ya, coba saya share lagi. Oke, baik. Sudah? Oke, sudah. Tinggal di slideshow Bu Intan, silahkan. Oh ya. Baik, lanjut. Eh, untuk intuiting ini memang sesuai dengan gambar di sini bahwa intuiting itu adalah terletak di dominasi otak kanan bagian atas sehingga memang cenderung tipe-tipe dengan mesin kecerdasan intuiting ini adalah orang-orang yang kreatif, inovatif. Sedangkan intuiting ini juga punya kelebihan kecerdasan untuk indera keenamnya. Nah, ketika kecerdasan indera keenamnya itu dia diimbangi dengan adanya imajinasi, dengan visioner, dengan dia bisa membayangkan masa depan, memang terkadang ada beberapa orang yang terkesan memang menilai bahwa orang intuiting ini adalah orang-orang yang aneh, orang-orang yang unik, orang-orang yang tidak pada mestinya, karena dia itu otaknya yang rame. Bapak Ibu, jadi memang orang-orang intuiting kelihatannya sukanya mager, sukanya tiduran di rumah, sukanya nonton drakor, tetapi di kepalanya itu sudah rame. Sehingga orang-orang intuiting inilah biasanya dia bisa memprediksi masa depan. Otak di kepalanya itu memang sangat ramai sehingga ketika berbicara dengan orang-orang intuiting, terkadang memang banyak-banyak bahasa kiasan yang dia keluarkan. Bahasa-bahasa yang ini ya, dia lebih suka memberikan gambaran atau dia lebih suka memakai analogi.
Jadi orang-orang intuiting memang terkesan bahasanya susah untuk bisa dipahami. Tetapi pada intinya orang-orang intuiting ini dia lebih kepada gagasan atau idenya itu adalah ide yang spektakuler karena dia adalah orang yang suka terhadap perubahan. Terus untuk yang intuiting ini juga karena dibekali mesin kecerdasan intuiting, dia memang lebih kepada kecerdasan indera keenamnya. Dengan adanya kecerdasan indera keenam, memang di sini orang-orang intuiting berpikirnya itu lebih kepada jangka panjang. Di mana mesin kecerdasan yang lain, misalkan seperti thinking, dia by data, sensing, dia lebih percaya kepada bukti atau keadaan atau kondisi nyata saat ini. Nah, sedangkan kalau yang intuiting itu dia memang memprediksi visioner ya, dia memprediksi masa depan, memprediksi jangka panjangnya. Dan itu belum terlihat saat ini. Nah, itulah yang menganggap sebagian besar orang ketika memiliki keluarga, di dalam sebuah keluarga ada satu dua orang intuiting, terkadang terkesan aneh. Karena apa? Yang dibicarakan adalah bukan hal yang nyata. Yang dibicarakan adalah imajinasinya, bayangannya, dan itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Terus yang kedua, karena perilaku-perilakunya dia itu aneh, dia perilakunya itu unik, jadi terkesan dia itu menjadi orang-orang yang terkadang diberikan label negatif, orang-orang yang dia itu terkesan aneh, dia itu bandel seperti itu. Jadi ketika masih anak-anak, biasanya cenderung anak yang susah diatur. Nah, anak yang susah diatur itu bukan karena dia tidak ingin patuh kepada orang tua atau kepada lingkungan sekitarnya, tetapi karena adanya kelebihan terhadap kreativitas, inovasi, dan dia ini adalah berpikiran jangka panjang. Nah, disinilah yang memberikan dia itu banyak ide di kepalanya. Nah, sedangkan terkadang orang tua ini lebih bangga, lebih ini suka ketika anaknya itu nurut, anaknya itu patuh. Nah, sedangkan kalau orang-orang intuiting ini memang dia cenderung orang yang tidak mudah diatur. Karena banyak ide, banyak kreativitas, banyak inovasi, sehingga dia itu tidak bisa pakai rumus satu per satu sama dengan dua. Dia bisa ketika ada orang intuiting 10 dikumpulkan, itu akan muncul 10 juga ide. Beda ketika misalkan orang-orang thinking atau orang-orang sensing ataupun feeling. Jadi kalau orang sensing disuruh misalkan mengerjakan A, dia akan patuh. Dia akan disiplin bahwa oh mengerjakan A. Tetapi kalau intuiting, tujuannya apa saya melakukan itu? Nah, jadi harus ada gambaran besarnya. Ketika berbicara dengan orang intuiting, itu harus fokus kepada gambaran besar, fokus kepada goalsnya apa dulu. Sehingga hasratnya dia akan muncul. Sesuai dengan mesin kecerdasan intuiting bahwa orang-orang dengan mesin kecerdasan intuiting ini apapun selalu dibayangkan, selalu berimajinasi. Jadi ketika dia diberikan spill kata atau di sini ilmu yang sedikit saja, dia bisa menggambarkan secara gamblang, bisa menggambarkan di dalam kepalanya. Imajinasi kepalanya itu sudah penuh. Jadi ketika dia diberikan konsep, itu dia langsung berimajinasi bagaimana nanti dia bisa melakukan ke depannya seperti apa, resiko apa yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan ke depan yang terjadi bagaimana. Nah, itu sudah dipikirkan oleh orang-orang intuiting. Nah, gambaran masa depan. Nah, ini gambaran masa depan itu memang sudah diprediksi di mesin kecerdasan intuiting. Jadi memang keahliannya dia intuiting ini adalah memprediksi masa depan, menjadi orang-orang yang visioner sehingga di isi kepalanya gambaran masa depan sekalipun eh, dia mager atau malas gerak atau tiduran di kamar itu sudah terfikirkan di orang-orang intuiting. Sehingga memang dia terkadang terkesan ini bahasanya terlalu tinggi atau pemikirannya terlalu jauh. Nah, seperti itu. Ini memang naluri alamiah ketika dianugerahi Allah mesin kecerdasan intuiting. Sehingga memang harus disyukuri. Kreatif dan unik. Nah, ini karena memang sesuai dengan
penjelasan tadi bahwa orang intuiting ini adalah orang yang inovatif, kreatif, menyukai perubahan, sehingga cara-caranya pun unik. Nah, orang-orang intuiting ini juga lebih kepada orisinal ya. Jadi dia bukan peniru, tetapi dia yang memberi gebrakan, yang memberikan gebrakan, yang memberikan ide, konseptor. Nah, itu adalah miliknya orang intuiting. Abstrak, ya, dan teoritis. Jadi memang orangnya lebih cenderung kepada idealis. Orientasinya jangka panjang, sehingga memang dia adalah visioner ya. Dia menjadi orang-orang yang visioner. Selain itu dia juga optimis. Polanya beragam karena orang-orang dengan intuiting itu biasanya dia eh, polanya beragam. Sehingga dan ini dia juga banyak jalan. Jadi ketika ada saudara, ada keluarga yang ada permasalahan apa, dengan cara mesin kecerdasan intuiting inilah dia akan menjadi solutif. Artinya menemukan solusi-solusi baru, menemukan ide-ide baru yang belum terfikirkan oleh orang lain. Nah, makanya orang-orang intuiting ini memang karena dia juga ada kecenderungan untuk ini ya, kecerdasan di di indera keenamnya, sehingga dia memang ada pemikiran, ada ide-ide yang muncul, gagasan-gagasan baru yang muncul yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Analogi dan metafora, karena orang-orang intuiting itu tidak bisa disuruh secara langsung atau diberikan interaksi komunikasi secara langsung. Dia lebih mengena ketika pakai sindiran. Ya, pakai bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa sindiran itu lebih cocok, lebih mengena ke orang-orang intuiting. Suka cerita fiksi karena ini adalah ada hubungannya dengan imajinasinya. Jadi ketika ada cerita-cerita yang fiksi, novel seperti itu, maka isi kepalanya sudah berimajinasi, sudah membayangkan gambaran dengan jelas bagaimana di kepalanya itu sudah terbayangkan. Fokus hal besar dan strategis. Nah, orang-orang intuiting ini memang kurang menyukai hal-hal yang perintilan, hal-hal yang detail, yang rinci seperti itu. Karena orang-orang intuiting ini dia lebih fokus kepada impiannya, lebih fokus kepada mimpi besarnya, fokus kepada hal-hal yang besar. Sehingga ketika diberikan komunikasi yang detail, yang rinci, yang terstruktur, dia justru akan merasa rumit. Dia akan bingung karena rasa ide kreatifnya merasa dibatasi. Nah, tetapi ketika gambaran besarnya yang dibicarakan, itu malah justru dia akan mengkonsep dirinya sendiri bagaimana dia harus melakukan. Contoh misalkan ini ya, orang tua kepada anak. Nah, kadang orang tua menginginkan ketika anak belajar itu anak harus fokus, duduk, diam, anteng, membaca berjam-jam. Nah, sedangkan orang intuiting nggak tahan dengan pola yang seperti itu. Orang intuiting, dia cukup belajar sebentar, konsepnya apa, gambaran besarnya pembelajaran ini apa, setelah itu dia kembangkan sendiri. Dan cara belajarnya juga yang santai. Metode-metodenya santai sambil tiduran, tidak beraturan, waktunya kapan juga suka-suka dia. Itu adalah cara belajar orang intuiting. Nah, tetapi terkadang kepinginnya orang tua kan dijami jam 6 sampai jam 7 misalkan belajar. Terus dengan cara duduk di meja belajar seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang dianggap orang-orang intuiting ketika bapak ibu punya sebagai orang tua punya anak yang intuiting itu adalah hal-hal yang merasa tertekan, merasa menekan dan tidak memberikan kebebasan. Karena orang-orang intuiting ini adalah butuh kebebasan. Nah, percayakan kepada anak, cara belajarnya terserah dia mau bagaimana, yang penting dia tetap belajar. Ketika orang tua mempunyai anak yang intuiting, nah, misalkan kepingin nilainya bagus, tidak perlu memberikan detail jam belajarnya, cara belajarnya, metodenya seperti apa. Itu tidak perlu, tapi cukup berikan komunikasi gambaran besarnya. Contoh,
Nak, saya kepingin nilaimu di atas 90 semua. Bunda kepingin atau mama kepingin nilainya di atas 90 semua. Masalah belajarnya kapan, belajarnya metodenya bagaimana, itu mama memberikan kebebasan kepada kakak. Kakak mau belajar yang tipe bagaimana terserah. Yang penting nanti hasilnya minimal 90. Nanti dia akan cari cara tersendiri gimana caranya hasilnya maksimal. Berikan kebebasan itu aja. Nah, itulah tugas sebagai orang tua. Jadi tidak perlu memberikan aturan yang detail. Karena meskipun sambil tiduran, orang intuiting bisa kok tetap masuk cara pembelajarannya. Nah, chemistry-nya adalah kata. Ini maksudnya karena orang-orang intuiting ini adalah memberikan chemistry-nya adalah dengan banyak ide, banyak ilmu, banyak gagasan. Nah, orang-orang intuiting memang chemistry-nya di situ. Sebenarnya orang-orang ilmuwan, orang yang suka belajar. Nah, label negatifnya, nah karena dia itu orangnya kreatif, orangnya inovatif, suka perubahan, dan tidak ingin seperti yang lain atau suka mencontoh, jadi terkesan dia itu beda dari yang lain. Mungkin Bapak Ibu di sini misalkan dari ketiga anak punya anak tiga, ketiga anaknya salah satunya intuiting. Nah, kenapa kok beda dengan yang lain? Nah, seperti itu. Jadi terkadang banyak orang tua yang mengeluh ketika punya anak intuiting merasa kewalahan. Nah, kenapa? Karena memang dia tidak pada umumnya tidak eh, istilahnya untuk sikap perilakunya memang tergolong aneh, tidak teratur. Nah, sedangkan ekspektasi orang tua biasanya tolok ukur anak yang patuh itu adalah anak yang disiplin, anak yang rajin, anak yang nurut seperti itu. Nah, sedangkan untuk anak intuiting, akhirnya karena dia itu aneh, karena dia itu kreatif, dia yang suka usil, di terkesan ini ya, diberikan label dalam tanda kutip anak yang bandel. Nah, padahal itu justru karena dia kreatifnya bagus, inovasinya bagus, sehingga justru orang tua PR-nya adalah memberikan kebebasan. Cukup memberikan kebebasan selagi itu adalah sesuai dengan adab, sesuai dengan norma, sesuai dengan hukum dan agama, maka cukup berikan kebebasan, pantau dari jauh, berikan kepercayaan. Nah, terus untuk yang selanjutnya, memang karena dia itu suka berimajinasi, jadi terkesan tidak realistik. Ya, karena dia membayangkan, mengimajinasi, yang hal itu adalah bukan hal yang nyata. Terus usil, saking kreatifnya, biasanya hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, nah itu dia lakukan. Dan ini juga karena dia juga suka ini ya beralasan, nah itu yang kadang membuat orang tua atau orang-orang di sekitarnya itu merasa dia itu banyak alasan, kayak ngeles, suka ngeles. Nah, terlalu menghayal ya karena memang kelebihannya di situ, membayangkan, berimajinasi. Nah, itu naluri alamiah orang intuiting, tidak bisa diperintah. Nah, inilah yang sering kali orang tua merasa ada masalah ketika anaknya dites Steven itu mesin kecerdasannya intuiting. Seringkali kami mendapat klien ketika orang tua datang bersama dengan anaknya merasa bahwa anaknya itu perlu ke psikolog, perlu ke hipnoterapi karena merasa bandel, merasa orang tua kewalahan, merasa anak ini kenapa kok beda dengan anak-anak saya yang lainnya. Nah, ini salah satunya karena tidak bisa diperintah dan dia juga usil, ya jadi memang terkadang sering kali menjengkelkan orang tua. Nah, tetapi meskipun dengan demikian, Bapak Ibu di sini harus lebih menonjolkan atau di sini memahami kondisi dari si anak bahwa anak-anak dengan intuiting ini adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang jenius. Jadi dia bisa membayangkan, berimajinasi, memprediksi masa depan. Nah, ini yang hal yang perlu disyukuri. Kalaupun dia usil, misalkan di sini banyak menghayal atau tidak bisa diperintah, itu adalah sebagian cara kerja otaknya karena merupakan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif.
Terus label negatifnya dia bosen karena memang orang-orang intuiting ini suka perubahan, optimis dan suka perubahan. Jadi karena suka berubah, hal-hal yang monoton, hal-hal yang rutinitas itu kurang nentang, kurang tantangan, seperti kurang greget bagi orang-orang intuiting. Nah, tidak fokus ya karena seringkali ketika diajak bicara, orang-orang intuiting tidak bisa fokus duduk diam dengan tatapan mata yang saling memandang tidak bisa. Orang intuiting ketika dia fokus itu justru bola matanya akan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah seperti itu. Jadi dia kenapa seperti itu? Jadi dia pada saat orang lain menceritakan, dia memproses itu di dalam kepalanya dengan cara membayangkan. Terus tips komunikasi dengan orang intuiting di sini berikan atau bicarakan gambaran besar dan implikasinya. Jadi memang ketika kita bicara dengan orang-orang intuiting, memang seperti tadi yang kami contohkan, berikan gambaran besarnya seperti apa, sehingga itu nanti yang akan menggugah hasratnya, menggugah impiannya. Jangan diberikan penjelasan secara struktur, secara rinci, secara detail. Karena memang ini ya, dari sistem kerja otaknya tidak bisa menerima yang hal yang terlalu rinci karena dia adalah orang-orang yang kreatif. Berikan pilihan atau alternatif. Nah, dengan diberikan pilihan, maka otaknya akan bekerja. Mana yang terbaik, resikonya bagaimana, ke depannya seperti apa. Nah, itu sudah dipikirkan. Gunakan bahasa sindiran. Nah, karena memang orang-orang intuiting ini dia juga lebih menyukai bahasa-bahasa kiasan. Bahasa-bahasa yang tidak langsung to the point, tapi dengan bahasa-bahasa sindiran. Gugah imajinasi mereka, ketika dia sudah tertarik, hasratnya dia akan naik, maka dia akan memberikan semangat atau dia akan semangat untuk action. Makanya dalam malam ini judul kami menggugah action melalui impian, yang sebagian besar orang justru dia harus jalan dulu, baru ke belakangnya mimpinya apa, tujuannya apa. Jalan dulu baru tujuan. Itu sebagian besar orang. Tapi bagi orang intuiting nggak bisa begitu. Dia harus punya goals di depan dulu. Agar dia semangat untuk eksekusi. Jadi orang intuiting ketika dia sudah mulai bosan, ketika dia sudah mulai jenuh dengan rutinitasnya, maka perlu dimunculkan hasratnya, perlu dimunculkan, diingatkan kembali mimpinya. Karena orang-orang intuiting ini resiko besar bosan, bosannya cepat. Nah, ini karena dia menyukai perubahan, sehingga harus diberikan ini imajinasi terlebih dahulu, digugah hasratnya sehingga dia apa sih goals dalam hidupnya, tujuan akhirnya apa, baru dia akan action. Jadi dihitung, ditarik mundur, di mana sebagian besar orang melakukan kegiatan baru tujuannya nanti apa. Tapi bagi orang intuiting tujuannya apa dulu, baru di sini dia akan semangat untuk melakukan kegiatan, melakukan eh, aktivitas sehari-harinya. Jangan bebani mereka dengan detail. Nah, ini karena di otaknya orang intuiting, isi kepalanya itu sudah sangat ramai dan itu adalah hal-hal yang berat. Kenapa berat? Karena dia memprediksi masa depan, memprediksi dan memberikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, sehingga hal-hal yang masa kini, hal-hal yang detail itu tidak terlalu difikirkan bagi orang intuiting. Nah, untuk eksplorasi yang menghasilkan di sini adalah eksplorasi yang menghasilkan adalah dengan kata, karya cipta, ilmu, gagasan seperti itu. Terus untuk orang intuiting itu memang sangat menyukai perubahan, apresiasi dan kebebasan. Dia membutuhkan ya. Jadi membutuhkan kebebasan karena dengan kebebasan itu bisa memberikan inovatif, kreatif ya, dia akan muncul hasratnya, mimpinya, dia akan bebas berekspresi dan berimajinasi di dalam isi kepalanya.
Karena orangnya intuiting ini adalah bosenan sehingga memang harus suka ide banyak ya. Dia memunculkan ide-ide yang banyak memang harus banyak perubahan juga. Hasrat di sini orang-orang dengan mesin kecerdasan intuiting memang dihadirkan sesuatu yang baru, berbeda dan menantang. Sehingga ada rasa penasaran. Ketika dia sudah ada rasa penasaran, maka akan melakukan sesuatu dengan maksimal. Dia hasratnya akan muncul sehingga memang mempelajarinya dia juga akan lebih dalam. Ada jeda di sini untuk membangkitkan hasratnya dalam mempelajari sesuatu. Jadi diberikan waktu, temukan manfaat atau tujuan dan kegunaannya, sehingga memang dia lebih mempertimbangkan goalsnya apa dulu, baru dia mau bergerak. Ketika goalsnya nggak jelas, dia akan tetap lebih memilih mager, lebih memilih menikmati imajinasinya. Cari alasan yang kuat mengapa harus belajar hal itu. Ini adalah untuk menggugah hasratnya. Gali impian jangka panjangnya untuk membangkitkan hasrat karena ketika dia sudah tahu goalsnya dalam 10 tahun nanti ke depan saya harus seperti apa, saya harus bagaimana sehingga memang itu yang ada step by step yang harus dilakukan, itulah yang membuat dia itu bisa menjadi hal yang melakukan hal-hal yang optimal. Karena orang-orang intuiting ini selain optimis juga dia dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu dia adalah out of the box. Jadi mengerjakannya dengan sempurna, ekspektasinya juga tinggi, sehingga dia tidak akan main-main dalam mengerjakan sesuatu. Gali impian jangka panjangnya ini tadi, temukan apa relevansi antara ini ketika masih dalam masa-masa sekolah maka harus ada relevansi antara materi pelajaran dengan kehidupan nyatanya, sehingga dia menemukan goalsnya. Indikator sukses sesuai dengan mesin kecerdasan ini memang berbeda tiap mesin kecerdasan. Sedangkan kalau intuiting ini memang lebih chemistry atau tolok ukur kesuksesan orang intuiting ini hanya dengan kata. Dengan dia mendapatkan bisa memberikan ilmu, dia mendapatkan ilmu yang baru, terus berkaitan dengan ide, punya gebrakan, ada program, ada ide-ide yang baru yang dia ciptakan. Nah, ini adalah kepuasan tersendiri bagi orang-orang intuiting. Sehingga orang-orang intuiting di sini adalah orang-orang pembelajar, orang-orang yang suka belajar hanya dengan cara yang unik. Sehingga terkadang, contoh, kalau orang thinking itu dia fokus pembelajarannya, dia terkesan tekun. Sedangkan kalau intuiting, karena metode pembelajarannya adalah mode santai, tetapi di sini dia langsung ngena, langsung ke gambaran umumnya apa, nanti dikembangkan karena orangnya adalah kreatif, inovatif, dikembangkan di dalam isi kepalanya sendiri, tapi dia sudah bisa menguasai. Nah, itulah bedanya orang intuiting. Nah, cara belajar. Orang intuiting adalah mempelajari tentang konsep dan temanya seperti apa. Jadi, konsep gambaran besar tema ini tentang apa? Konsepnya seperti apa, temanya seperti apa ya. Kalau intuiting introvert lebih kepada konsepnya, mempelajari konsepnya sehingga nanti dikembangkan sendiri. Tapi kalau ekstrovert lebih kepada konteks ruang pembelajarannya, temanya bagaimana. Hmm. Petunjuk keberhasilan. Nah, di sini untuk petunjuk keberhasilan intuiting itu memang meskipun ada introvert dan extrovert, kalau introvert itu lebih original ya, jadi original dia. Melakukan hal-hal sesuatu itu memang hasil karya murni yang dia ciptakan sebagai programmer. Nah, kalau yang intuiting extrovert ini lebih kepada cari keuntungan atau berbasic seperti orang-orang pembisnis. Arah merek, nah hari ini kalau intuiting introvert itu lebih kepada kualitas kerja,
Makanya memang orang-orang dengan intuiting ini memang karena dia adalah lebih pekerjaan segala sesuatu, kalaupun masih sekolah kepingin yang terbaik juga dengan cara dia sendiri. Nah, kalau sudah kerja itu juga ingin memberikan hasil kerjanya maksimal sehingga orang-orang dengan intuiting ini biasanya kualitas kerjanya dia dikenal seseorang, khususnya intuiting introvert, dia dikenal seseorang karena cara kerja, kualitas kerjanya yang bagus. Nah, kalau intuiting extrovert memang lebih kepada margin atau di sini keuntungan. Nah, tips komunikasi intuiting lebih kepada ajak dia untuk membayangkan dengan cara memberikan bahasa seperti kiasan, memberikan bahasa perumpamaan sehingga isi kepalanya kreatif untuk dengan membayangkan. Nah, orang intuiting di sini lebih mudah memahami informasi dengan membayangkan atau berimajinasi. Gambaran besar Gambaran besarnya memberikan perhatian lebih kepada konsep. Jadi, ketika komunikasi dengan orang intuiting, lebih kepada gambaran besarnya saja, dengan cara konsepnya seperti apa. Bicarakan hal-hal yang besar dan strategis, hal-hal yang penting agar dia tertarik. Apalagi bicara tentang masa depan, hal-hal yang akan datang. Nah, itu dia sangat tertarik. Nah, ini bicara terkait dengan masa depan. Berikan perhatian lebih pada masa depan, bukan masa kini. Nah, karena memang dia adalah ini ya, orientasinya kepada jangka panjang, orientasinya kepada masa depan. Terus hasrat, berikan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang tidak terlihat. Sehingga di sini rasa ingin tahunya tinggi. Terus sindiran menggunakan bahasa sindiran yang tidak langsung to the point, tetapi di sini menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Demikian materi intuiting pada malam hari ini. Sekilas yang sudah kami jelaskan. Untuk selanjutnya nanti kami buka untuk sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mbak Mira selaku hostnya. Nanti kita bisa diskusi bersama terkait dengan tema intuiting pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan untuk preview kembali ya Bapak Ibu tentang intuiting kita pada malam hari ini lebih lengkap lagi. Wah, nggak terasa kayak udah satu sesi ya kita mendengarkan Bu Intan menjelaskan tentang intuiting seperti diulang kembali ya dari penjelasan hasil tes Stephen yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang intuiting ya. Pada malam hari ini sudah disampaikan kembali oleh Bu Intan dengan lengkap ya, dengan sangat jelas, dengan sangat detail ya. Sekarang sudah waktunya ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainy Talk ini sepertinya udah nggak sabar ya. Mira akan langsung buka ini ya Bapak Ibu, buka sesi Q&A sharing dan juga diskusi untuk Bapak Ibu yang tentunya ingin bertanya jawab. Tapi sebelum itu, sebelum Mira buka ya untuk sesi Q&A sharing dan juga diskusi, ada beberapa poin yang harus Mira sampaikan ya. Terutama ada 4 poin, yaitu poin yang pertama. Karena Mira tahu di setiap Zoominar Brainity Talk Bapak Ibu lebih banyak bertanya. Nah, jadi poin pertama adalah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Mira akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar kita bisa memberikan kesempatan untuk para peserta lain bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk pada malam hari ini dari Bapak Ibu dan Sobat Brainity Talk itu bisa kita jawab tanpa ada pertanyaan yang harus kita simpan dan harus kita bahas di sesi tentang intuiting di Brainity Talk selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing dan juga diskusi, Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu yang bisa interaksi ya, yaitu bisa open mic dan juga open cam ataupun salah satunya yaitu open mic aja juga boleh. Nah, jadi bisa meningkatkan interaksi kita. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin tidak sempat untuk interaksi by open cam dan juga open mic, silahkan disampaikan pertanyaan, sharing ataupun diskusinya melalui room chat Zoom yang sudah tersedia. Nah, kemudian yang ketiga, karena tema kita pada malam hari ini, tema besarnya adalah tentang intuiting, jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang ingin Q&A, sharing dan juga diskusi, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu
yang mau Q&A sharing dan juga diskusi tentang intuiting terlebih dahulu pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti mesin kecerdasan lain nggak boleh, boleh, tapi Mira akan prioritaskan untuk pertanyaan, sharing, ataupun diskusi tentang intuiting terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kondisi nanti kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan tentang intuiting dan Bapak Ibu ingin bertanya atau sharing diskusi tentang mesin kecerdasan lain, baru kita persilahkan. Nanti Mira akan bantu ya Bapak Ibu. Dan juga tadi yang poin kedua tadi untuk Bapak Ibu yang bisa interaksi open mic dan juga open cam, mohon maaf terlewat ya. Nanti tinggal raise hand aja, nanti Mira akan lihat siapa yang duluan raise hand, nanti Mira akan persilahkan lebih dulu untuk Q&A, sharing, dan juga diskusi. Nah, kemudian poin yang keempat adalah untuk Bapak Ibu, khususnya untuk para promotor Steven ya, diharapkan untuk sesi Q&A, sharing, dan juga diskusinya kita batasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita akan buka kesempatan lebih banyak untuk para peserta Zoominar Brainity Talk ataupun klien yang sudah pernah tes Steven bersama dengan promotor Steven Brain ya. Kecuali para promotor Steven ya, khususnya mungkin ini para promotor Steven Brain nih yang hadir mungkin pada malam hari ini ya. Kenapa? Karena Steven Brain sudah banyak sekali menyediakan fasilitas, salah satunya ada program mentoring ataupun diskusi ya, yaitu di Inspirasi Pagi yang dimana Bapak Ibu sebagai promotor juga boleh banget untuk menjadwalkan sesi private yang akan dibersamai oleh Solver Ferry ataupun Coach Ardian dan rutin dilaksanakan di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai dari jam 10 sampai dengan selesai. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan 4 poin tersebut dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya ya. Selanjutnya Mira akan langsung aja Bapak Ibu untuk buka sesi Q&A, sharing, dan juga diskusi tentang intuiting pada malam hari ini. Di sini sudah ada Bu Nimas yang sudah raise hand. Silakan Bu Nimas, apakah mau bertanya, sharing, ataupun diskusi tentang intuiting pada malam hari ini? Silakan. Terima kasih Mbak Mira. Eh, Selamat malam. Maaf saya nggak bisa open cam ya. Nggak apa-apa ya. Halo? Ya? Baik, nggak apa-apa Bu Oh ya. Nimas, Oke. silakan. Enggak, ini anak saya thinking introvert, anak saya intuiting extrovert. Jadi saat ini anak saya kan sedang sekelas 12, jadi sedang sedang bersiap untuk kuliah, uh, rencana mencari kuliah keluar dengan beasiswa. Uh, di awal dia sudah punya sudah punya target jurusannya waktu itu adalah bisnis, kemudian berubah menjadi ke finance. Nah sekarang ini ternyata untuk jurusan finance itu beasiswanya prosentasenya ternyata sedikit. Jadi di pemerintah itu sedang mengutamakan ke STEM ya gitu. Nah ini anak saya masih jadi agak agak dia jadi agak goyah gitu. Apakah dia akan mengubah jurusannya atau tetap uh, bertahan sesuai dengan minatnya yaitu di finance. Nah saya sebagai orang tua gimana ya cara mensupport dia selama ini sih saya memang tidak terlalu banyak tidak, saya hanya istilahnya kalau dia memang ingin finance saya membantu dengan mencari informasi, cari kenalan saya yang orang-orang finance untuk dia banyak bertanya tentang jurusan ini. Paling saya seperti itu ya. Tapi kalau kemudian masalah dia akan mengubah kembali jurusannya hanya untuk dengan tujuan untuk membuka peluang mendapat beasiswa yang lebih besar itu gimana ya? Apakah saya memang hanya mensupport seperti itu atau atau saya juga harus agak lebih detail lagi gitu mencari informasi atau gimana ya gitu. Itu sih mesti support support orang tua yang thinking introvert ini seperti apa? Karena kadang-kadang saya kan karena thinking introvert nggak sadar juga kita minta dia mencari sesuatu secara detail gitu. Itu sih pertanyaan dari saya. Oke, Makasih. baik. Terima
kasih Bu Nimas untuk pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Intan. Silakan Bu Intan tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Mira. Terima kasih Bu Nimas atas pertanyaannya. Jadi ini tadi sudah secara gambaran besar sudah kami tangkap karena kebetulan kami juga intuiting introvertnya sama dengan anak ibu. Memang ketika berbicara dengan orang-orang yang intuiting, terutama orang intuiting introvert, dia itu memang lebih kepada eh, selain goalsnya dia Oke. apa, dia Maaf memang anak lebih saya, kepada maaf ini ya, Bu, ilmu atau pembelajaran yang oke. dia Maaf didapatkan di sana anak nanti saya tujuannya intuiting untuk apa. extrovert. Sehingga pertama yang harus dilakukan oleh Bu orang tua Intan, ketika panjenengan kepingin Sebentar. memberi. Bu Intan, mohon maaf untuk pertanyaan Bu Nimas sebagai ibu thinking dan punya anak intuiting, Bu Intan. Intuiting extrovert. Intuiting Ya, extrovert. itu yang ekstrovertnya. Ya. Iya. Jadi ketika anak ibu adalah thinking introvert, anaknya intuiting extrovert. Nah, ini perlu digugah untuk imajinasinya dulu, mimpinya dulu, Ibu. Jadi mimpinya anaknya itu apa dulu? Jadi kan tadi ada dua ya, bisnis atau yang finance. Nah, itu berikan alternatif terlebih dahulu atau berikan pilihan terlebih dahulu. Mimpinya dia di bisnis, nanti rencana ke depannya mau seperti apa. Sedangkan untuk yang finance, nanti gambaran di bayangan dia sebagai anak yang nanti akan kuliah di sana, mimpinya seperti apa. Nah, ketika ibu mau memberikan informasi secara detail, itu boleh sebagai ibu atau orang tua yang thinking, tetapi dengan catatan ibu harus mengetahui yang benar-benar akurat, yang benar-benar ilmunya ini ya, memang betul. Istilahnya tidak ada katanya ini, jangan seperti itu. Tetapi memang kalau tujuannya panjenengan menanyakan ingin gimana cara support anaknya, ya dikembalikan kepada anaknya, gimana mimpinya dia ke depan. Jadi nanti bekerjanya itu kepingin yang fokus yang apa? Yang bagian di bisnisnya ataukah yang finance-nya, outputnya seperti yang apa yang diharapkan. Nah, ketika sudah tahu output atau harapan yang diharapkan anak, nanti bisa didiskusikan kembali. Jadi orang-orang intuiting ini kan memang tidak terlalu suka yang detail. Bisnis ini karena orang-orang intuiting itu cocok menjadi pengusaha selain dia optimis tahu gambaran ramalan bisnis nanti ke depannya seperti apa, ekonomi di dunia atau di Indonesia ini bagaimana ke depannya dia sudah diprediksi. Nah, dari situlah, dari kemampuan dia panca indera dan feeling ini ya, indera keenamnya dia main, imajinasinya dia main, memang di sini harus diimbangi dengan ilmu, dengan ilmunya ya ini tadi Bu. Jadi dia hasratnya biar muncul, dia harus digugah terlebih dahulu. Mimpinya dia untuk 10 tahun yang akan datang apa? Yang dia lebih tertarik di ilmu yang mana? Di ilmu bisnisnya atau di ilmu finance-nya. Kalau yang terkait beasiswa, karena ini adalah proporsinya dia beasiswa yang finance lebih sedikit ya Bu, berarti nggih? Iya, ini jadi yang baik bisnis maupun finance itu rupanya oleh pemerintah itu hanya ya lebih sedikit Kuotanya doang. sedikit. Jadi yang sebenarnya porsi yang lebih besar itu justru yang lebih seperti sains, eksak yang seperti Hmm. itu. Iya. Makanya dia jadi mulai berpikir apakah akan pindah jurusan. Nah, saya harus seperti apa? Apakah tetap mendukung dia walaupun porsinya sedikit, tapi kalau memang passion dia di sana, minatnya di sana, mungkin lebih kejar ke situ atau Iya, memberi dia kesempatan lebih. gitu atau gimana? Iya. Kalau ini Bu, dari penjelasan jenengan tadi, memang lebih baiknya sesuai dengan passionnya. Di Indonesia itu memang dari Kementerian Pendidikan pun memang lebih banyak beasiswa digelontorkan eksak atau di yang lebih ke sains ya dari yang penjelasan yang Ibu sampaikan tadi memang dari dulu Bu.
itu memang lebih banyak ke sains karena kebetulan kan kami juga backgroundnya dulu itu dosen. Jadi memang setiap tahunnya dari beasiswa di Indonesia itu karena lebih suka kepada yang ini orang-orang Indonesia tuh memfasilitasnya lebih kepada thinking dan sensing. Jadi dalam hal ini itu lebih kepada ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sains itu kesempatannya memang lebih banyak. Tetapi kita perlu pahami bahwa anak ini adalah intuiting sehingga jangan sampai nanti salah jurusan. Tetapi jangan fokus di beasiswanya tapi fokus ke mimpinya dulu. Nah, ke mimpinya ini karena memang basicnya atau dari segi mesin kecerdasannya dia adalah intuiting, memang ilmu bisnis adalah dan ilmu finance ini adalah sesuai passionnya dia banget. Seperti itu, Bu. Jadi kalau hanya karena beasiswanya terbatas, sehingga akan eh, beralih kepada yang sains, nanti akan ada rasa titik jenuh. Karena orang-orang sains ini lebih ke pembelajarannya terstruktur, detail, dan monoton. Sedangkan kalau ilmu bisnis ini berkaitan dengan passionnya dia yang optimis, yang kreatifnya muncul banyak ilmu di situ, banyak tantangan pembisnis itu da- adalah dari orang-orang intuitif ini sangat cocok dengan orang-orang yang pebisnis, ilmu bisnis, ilmu finance ini sudah sangat cocok sebenarnya, Bu. Kalau saran kami tetap target beasiswa di ilmu bisnis atau finance. Tapi seandainya pun memang belum masuk di kuota, ada pilihan alternatif kedua, tetap di jurusan itu, tetapi pakai alternatif yang kedua dan tidak menghilangkan dari passionnya dia, tapi tetap di real passionnya anak, tapi dengan cara yang pertama mengejar untuk beasiswanya. Nah, biar dia semangat untuk mengejar beasiswanya, berikan impiannya terlebih dahulu, gugah hasratnya dengan cara nah, nanti kalau kamu ini lolos di beasiswa, nanti mimpi hasilnya, oh bisa kuliah di bidang ilmu bisnis yang kamu sukai, terus nanti bisa menjadi pengusaha yang hebat, nanti di situ akan banyak ide-ide kamu yang muncul di dalam dunia bisnis, dalam dunia pengusaha seperti itu. Itu, Ibu. Ah, baik Bu Intan, terima kasih. Hmm. Yes, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Nimas untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Intan atas tanggapannya. Kalau begitu, karena sudah cukup dari Bu Dimas, Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini sudah ada juga yang raise hand dari Bu Hilvia. Silakan Bu Hilvia, apakah mau Q&A, sharing dan juga diskusi tentang intuiting pada malam hari ini? Silahkan. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Hilvia. Ya. Saya Via dari Palembang. Jadi ini kami baru baru ikut ya kemarin juga anak saya baru kami tes, hasilnya dia intuiting introvert, usianya 7 tahun. Sebenarnya ada latar belakang kami ikutkan tes karena dia kan mau masuk SD nih. Kebenaran dekat rumah kami itu ada sekolah alam, Mbak. Sekolah alam yang setelah hasilnya intuiting kayaknya nambah menguatkan kami karena sekolah alam itu kan agak lebih fleksibel, tidak begitu ini kan, maksudnya nggak begitu eh, untuk anak-anak nggak terlalu tertekan gitu ya dibanding kayak sekolah IT atau seperti apa gitu. Nah, cuma si anak ini pernah kami ikutkan trial class. Jadi di hari hari pertama dia antusias sekali, tapi di hari kedua dia itu ada kecelakaan jadi kepalanya tuh bocor gitu. Nah, pasca itu si ade ini jadi nggak mau lagi sekolah di situ. Jadi kayak trauma eh, nggak mau pokoknya sekolah lain aja nggak mau. Bahkan kami tanya alasannya apa, katanya nggak perlu alasan, katanya nggak, adik nggak mau aja gitu. Nah, akhirnya kami agak kesulitan buat ngarahin dia ke situ atau memang kita ngikutin ngikutin maunya dia aja gitu, karena khawatirnya jadi alasan dia juga kan untuk eh, nggak sekolah atau seperti apa, karena anaknya emang santai banget memang. Minta solusinya, Mbak. Ji, terima kasih. Langsung ya Mbak Mira ya.
Oke, baik. Silahkan Bu Intan, silahkan. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu Fia atas pertanyaannya. Jadi di sini kan putra atau putri Bu? Mbak. Putra. Ya, Oke. Putra ya. Sebenarnya untuk SD alam ini sudah sangat cocok untuk anak-anak yang intuiting karena di situ diberikan kebebasan. ya betul. Aturannya juga tidak saklek ya, dia lebih fleksibel dan di situ akan lebih banyak ke ini. Biasanya aktivitas-aktivitas eksplorasinya itu hal-hal yang baru sehingga dia ada tantangan. Ya, Nah, kalau karena ini yang pertama kan antusias, yang kedua ini karena ada kejadian yang di luar ekspektasinya anak, sehingga memang itu sedikit memang membuat trauma. Mungkin karena orang-orang meskipun anak ataupun dewasa dengan mesin kecerdasan intuiting memikirkan masa depan, ada rasa ketakutan nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, tugas orang tua ini lebih baik kalau memang menurut orang tua SD Alam di situ adalah sudah yang terbaik dibanding lainnya, maka diberikan pemahaman atau diberikan ini Bu, impian ketika nanti dia bayangan ya, bayangan gambaran ketika nanti dia sudah sekolah. Jadi ketika sudah sekolah di sana nanti eksplorasinya seperti apa atau ketika jenengan buka Instagram punyanya SD Alam yang dituju itu ini kasih lihat ke anaknya. Oh, di sana metode pembelajarannya seperti ini. Oh, ini asik loh, Kak. Ini kalau nanti Kakak sekolah di sana tuh kayak gini, seperti itu. Jadi nanti ketika Kakak lulus itu juga sudah bisa seperti ini, tahu hal-hal yang baru, hal-hal yang unik seperti itu. Jadi Hmm. untuk menepis atau menebus yang kejadian yang pernah dia alami yang tidak sesuai dengan cara memang memberikan ini Bu, gambaran, memberikan hal-hal yang ini ya, aktivitas yang agar dia tertarik. Sehingga nanti dia akan bisa terobati dan akan kembali lagi menyukai. Hmm. Kalau menurut jenengan SD alam yang di situ itu memang sudah yang terbaik. Oh iya. Cuma Gitu. kalau untuk anak-anak seperti ini, seandainya kita masukkan ke IT yang kuat hafalannya, insya Allah dia juga bisa ngikutin ya dengan posisi dia anak santai gini. Karena jadinya kami agak khawatir nih Mbak. Maksudnya dia benar-benar setiap hari itu tolonglah, jangan adek di situ, tolonglah dia bilang gitu. Jadi Iya, apa dia ini punya apa ya karena ini ya punya bayangannya seperti apa. Jadi bayangan. takutnya kalau terjadi apa-apa kita disalahkan walaupun kan ada yang nggak mau gitu kan. Nah, jadi Iya, betul. gimana baik ya Mbak? Iya. Jadi kalau sekolah-sekolah yang SDIT, kalau memang ini ada dua pilihan untuk orang intuiting, SD Alam dengan SDIT, jelas SD Alam adalah yang terbaik menurut mesin kecerdasan intuiting. Hmm. Kalau yang SDIT itu sebenarnya juga sesuai dalam arti standar, Bu. Nggak bisa terus yang dia mengikuti banget. Kenapa? Di SDIT itu kan satu banyak aturan, biasanya lebih disiplin, jam sekolahnya juga panjang. Ya, terus untuk ada target hafalan untuk setiap istilahnya kelas satu harus seperti apa. Nah, itu biasanya dia ada targetnya. Nah, sedangkan anak-anak intuiting ini kan lebih kepada kreativitasnya, inovasi otaknya yang bekerja maksimal, bukan sebagai anak-anak yang peniru, bukan sebagai anak-anak yang penghafal. Nah, kalau yang anak-anak Cuman saya seperti sensing itu sangat cocok di SDIT karena dia rajin, hafalannya kuat. Kalau intuiting di ilmu Stephen, intuiting itu ada kelemahannya di hafalan. Ya mungkin tetap bisa mengikuti, tetapi yang perlu dipahami oleh orang tua, dia eh, mungkin tidak bisa secepat anak-anak yang seperti mesin kecerdasan sensing. Karena memang kelebihannya adalah di mesin kecerdasan intuiting, kelebihannya adalah di inovasinya, di kreativitasnya. Nah, Hmm. ketika dia dibekali dengan contoh misalkan seperti SD Alam, itu kan eksplorasinya banyak. Itu sehingga memang
harus ada hal-hal yang menantang, harus bisa menerima hal baru. Nah, itu dia suka metode pembelajaran yang seperti itu. Kalau di SDIT, di kami pun di Kudus di sini juga banyak di SDIT itu memang materi pembelajaran kurikulumnya kan dia agak ketat ya, maksudnya banyak, terus ada targetnya, terutama hafalan, karena biasanya lebih ke arah tahfidz seperti itu. Nah, itu kalau untuk orang intuiting, anak-anak intuiting, dia akan cepat jenuh, cepat bosan, karena metode pembelajarannya pun juga panjang. Mm-mm, mm-mm. Oh iya, iya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, sami-sami, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Hilvia untuk pertanyaannya. Alhamdulillah sudah terjawab dan terima kasih juga tentunya untuk Bu Intan yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Hilvia. Oke, baiklah kalau begitu. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin interaksi lagi? Silahkan raise hand ya. Sembari Mira menunggu, Mira akan bantu bacakan yang pertanyaan yang masuk dari room chat Zoom dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Ismail ya. Nah, pertanyaannya anak saya balita usianya 2,5 tahun. Saya perhatikan anakku itu sering main sendiri, berimajinasi, terkadang saya lihat dia suka berkreasi sendiri. Dan bagaimana solusi agar anak saya ini yang intuiting introvert bisa selalu akur dengan kakaknya feeling introvert. Kakak feeling introvert umur 4 tahun, adik intuiting introvert 2,5 tahun yang selalu berantem, jarang sekali mereka akur. Tolong solusi yang saya lakukan seperti apa agar anak saya bisa berkembang dengan baik dan memanfaatkan mesin kecerdasan mereka. Baik, silakan Bu Intan untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Mira, terima kasih Bu Ismail nih ya, yang menanyakan terkait dengan balitanya ada anak 2,5 tahun, di mana mesin kecerdasannya adalah intuiting. Nah, dalam konsep Steven, itu intuiting mendukung feeling ya. Jadi ini feeling si kakak 4 tahun, sedangkan adiknya intuiting 2,5 tahun. Nah, sehingga adik yang harus mendukung kakak. Nah, ini sering berantem. Nah, ini yang perlu mungkin ini ya Bu, perlu pendekatan lagi dengan orang tua. Karena ini posisinya adik yang mendukung kakak, tetapi adik di sini adalah masih 2,5 tahun. Biasanya anak-anak dengan intuiting itu kan dia lebih cenderung ke melakukan hal-hal yang memang banyak kreasi, inovasi, terus hal-hal yang unik. Nah, kadang itu yang si feeling, karena feeling ini adalah dia mengandalkan perasaan, nggih. Mesin kecerdasannya adalah dengan kecerdasan perasaan, sehingga memang terkadang merasa jengkel juga, merasa bahwa kenapa sih adik saya aneh. Nah, sedangkan si feeling itu kan apapun dia makainya perasaan, kalau intuiting ini lebih kepada terkadang kurang peduli terhadap kakaknya. Harapannya si kakaknya, adiknya akan lebih memahami. Nah, seiring berjalannya usia ketika nanti sudah agak dewasa, sudah remaja, memasuki remaja, ini adik yang akan lebih memahami atau mendorong ke si kakaknya, Ibu. Jadi nanti adik yang akan mendorong si kakaknya. Nah, kakak ini kan yang feeling ya, kecerdasan di perasaannya. Sehingga ketika pada saat masih kecil seperti balita seperti ini masih suka berantem karena masih ini memberikan dia lebih bekerja sesuai dengan otaknya masing-masing. Yang intuiting ini karena dia orangnya unik, kreatif sehingga dia asik dengan dunianya sendiri. Sedangkan si feeling dia butuh teman. Sebenarnya kepingin dia mainan dengan adiknya, tetapi karena adiknya itu usil ya, kalau anak masih kenapa intuiting kan labelnya usil, meskipun sebenarnya positifnya dia itu unik Ibu, kreatif. Tetapi terkesan kalau masih kecil terkadang karena hal-hal yang dilakukan adalah sering ini ya di luar dugaan, terus karena suka berkreasi sendiri. Nah, mungkin juga di sini cuek kepada kakaknya yang feeling sehingga yang feeling itu merasa kurang diperhatikan, tidak bisa kompak dengan adiknya seperti itu sehingga ada rasa jengkel, ada rasa kecewa.
Seperti itu, Ibu. Nah, itu harus nanti orang tua yang bisa mensupport sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nanti seiring berjalannya usia, intuiting akan bisa memahami atau mendorong dan mendukung si kakak. Seperti itu. Sudah jelas, Bu Ismail? Oke, baik. Terima kasih Bu Intan untuk tanggapannya. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan Bu Ismail? Silakan Bu Ismail jika masih ada tanggapan ya. Tapi terima kasih untuk Bu Ismail atas pertanyaannya. Nah, dari room chat Zoom juga Mira ada lihat dari Bu Nanda ya yang eh, memperlihatkan hasil tes Stephen Intuiting Extrovert dari ChatGPT. Nah, itu apakah valid atau tidak? Dan apakah hasil analisa ChatGPT ini valid, berapa persen kesesuaiannya? Nah, kalau untuk persentasenya itu belum pasti ya, Bu Nanda. Tapi yang pastinya masih banyak sekali yang perlu diperbaiki dari apa ya, penjelasan yang disampaikan oleh ChatGPT itu tidak sesuai dengan mesin kecerdasan. Jadi biasanya ada kesamaan yang dijelasin oleh ChatGPT antara intuiting dengan insting. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ataupun antara feeling dengan insting ya. Nah, seperti itu. Nah, itu masih banyak yang inilah yang belum valid lah gitu ya. Jadi tetap berpanduan pada e-book aja kalau misalnya Bu Nanda punya ya, ataupun bisa diskusi juga dari Zoominar Brainity Talk ini salah satunya. Oke, silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita masih menunggu ya kira-kira apakah ada pertanyaan terakhir karena di sini waktunya sudah di jam 20:52 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu silakan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin ya. Nah, tapi mungkin sambil menunggu Bapak Ibu atau sambil mengisi waktu terakhir kita, seru ya Bapak Ibu kalau misalnya kita bisa berkomunikasi, kita bisa sharing, bisa bertanya, jikalau nggak hanya anak aja yang udah tes Stephen, tapi orang tua juga ikut tes Stephen, seperti salah satunya tadi di awal ada Bu siapa tadi ya, mohon maaf Mira lupa, yang bertanya tentang ibunya seorang thinking dan anaknya intuiting ya, jadi bagaimana support terbaik yang diberikan oleh thinking untuk anak intuiting. Nah, jadi untuk pertanyaan dan juga jawaban itu lebih segmented, lebih ini ya Bapak Ibu, lebih jelas ya. Jadi nggak hanya kita berpatokan dengan hasil tes Stephen anaknya aja, tapi kita juga lihat dari pengaruh lingkungannya, yaitu terutama orang tua hasil tes Stephen-nya apa. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum tes Stephen ya, atau baru mau tes Stephen, nah ini berikut Mira kirimkan link website untuk Bapak Ibu bisa akses promotor Stephen terdekat dari lokasi Bapak Ibu pada saat ini. Nah, jadi bisa dilihat ya dari lokasi Bapak Ibu saat ini kalau mau tes Stephen itu bisa diakses melalui website stephenbrand.com. Oke, Bapak Ibu, ini apakah nggak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin sambil mengisi waktu terakhir, Bu Intan izin Mira untuk membagikan sedikit informasi, boleh Bu Intan? Ya, silakan Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan. Bu Intan, boleh di close dulu share screen-nya. Izin Mira mau share screen bergantian. Ya, siap. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, ini hanya informasi sedikit aja ya untuk Bapak Ibu yang mungkin perlu informasi ini. Ada workshop Stephen level 1 kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya sebelumnya, di mana workshop Stephen level 1 atau WSL 1 ini adalah webinar ya yang mempelajari tentang 5 mesin kecerdasan atau 9 personality genetik. Jadi nggak hanya belajar tentang diri sendiri aja, tapi Bapak Ibu juga akan mengenal atau mendalami dari mesin kecerdasan lain. Nah, kemudian juga akan dibantu untuk membuat peta karakter sukses, dasar dari konsep Stephen itu akan dipelajari di WSL 1. Nah, di WSL 1 ini nantinya Bapak Ibu akan ditemani atau akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku trainer dari Stephen, dan juga tentunya Mira berikan
berikan special rate untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama untuk di bulan Desember nanti ya, tepatnya di tanggal 6 Desember 2025 di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore dilaksanakan secara online by Zoom dari investasi atau biaya normal senilai 999.000, kini Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama bisa mendapatkan special rate yaitu 699.000 aja. Nah, nanti banyak sekali fasilitas yang tentunya akan Bapak Ibu dapatkan. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang sudah tersedia di flyer ya Bapak Ibu. Bisa di screenshot aja, nanti tinggal dihubungi melalui nomor WhatsApp. Oke. Nah, ini untuk informasi yang pertama. Kemudian Mira lanjut lagi ya Bapak Ibu. Untuk informasi yang kedua, nah, untuk informasi yang kedua ada WSL2. Nah, atau Workshop Stephen Level 2 ya Bapak Ibu. Nah, WSL2 ini Bapak Ibu bisa ikuti ketika Bapak Ibu sudah lulus dari WSL1. Jadi langkah pertamanya itu adalah Bapak Ibu harus mengikuti WSL1 terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa langsung lompat ke WSL2, itu nggak bisa. Nanti ilmunya nggak akan stabil gitu ya. Ilmunya nggak akan bisa diserap kalau misalnya dari WSL1 Bapak Ibu belum pahami. Nah, jadi silakan ikuti WSL1 dulu, baru bisa lanjut ke WSL2. Dan tentunya di WSL2 ini lebih dalam lagi materinya, Bapak Ibu, lebih banyak lagi yang akan Bapak Ibu bisa dapatkan karena ini dilaksanakan secara 3 hari berturut-turut, ya, selama 3 hari berturut-turut. Insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 2025. Tepatnya di hari Jumat sampai dengan hari Minggu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, tentunya diisi oleh 3 trainer yang akan diisi secara bergantian oleh Solver Ferry selaku owner Steven, Coach Herdian selaku owner Steven, dan juga Ibu Sri Wahyuni atau Bu Unik selaku lisensi trainer Steven. Nah, dan juga tentunya ya Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama, Mira juga berikan special rate dari biaya normal 5 juta rupiah menjadi 3.495.000 rupiah aja. Nah, tentunya akan banyak sekali ya manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan, dan juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah lulus di WSL2, artinya Bapak Ibu sudah memiliki lisensi sebagai promotor Steven. Nah, salah satunya seperti Bu Intan yang bersama kita hari ini membersamai di Brainity Talk Bapak Ibu. Nah, Bu Intan juga merupakan salah satu lisensi dari promotor Steven Brain. Nah, juga mengikuti proses pembelajaran seperti ini sebelum mendapatkan lisensi sebagai promotor Steven, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah langsung siap untuk tidak hanya untuk diri sendiri aja manfaatnya, tapi juga ingin dibagikan atau ingin bermanfaat lebih banyak lagi untuk orang lain ya, atau dengan bahasa Bapak Ibu sudah siap untuk menjadi promotor Steven Brand. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengambil paket peluang usaha promotor Steven dengan biaya lebih hemat lagi, yaitu dari biaya normal 10.500.000, dan Bapak Ibu jika mendaftar sebagai 5 pendaftar pertama, Mira akan berikan special rate menjadi 8.299.000 rupiah aja. Nah, dari biaya ini itu Bapak Ibu sudah include dengan WSL1, WSL2, kemudian alat tes Steven untuk tes Steven secara mandiri, ID promotor yang akan digunakan untuk tes Steven, dan juga diberikan 2 voucher free tes Steven untuk Bapak Ibu sebagai langkah awal untuk tes Steven, kemudian diberikan buku pancarona sebagai pegangan untuk para promotor Steven Brand, dan juga beberapa fasilitas lain yang mungkin kalau disebutkan banyak sekali ya Bapak Ibu sebagai promotor Steven Brand, karena Steven Brand menyediakan banyak fasilitas untuk mendukung para promotor Steven Brand. Tentunya seperti biasa Bapak Ibu silahkan hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di flyer ya. Nanti bisa langsung WhatsApp saja, akan Mira jawab nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor WhatsApp di 0811 6576 667. Oke, baik, itu saja mungkin Bapak Ibu untuk informasi yang sedikit Mira bagikan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, nah karena waktu kita sudah di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu, artinya
Ini sepertinya sudah terakhir ya. Kami pamit undur diri kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Brainity Talk malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Bu Intan, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang hadir pada malam hari ini? Silahkan Bu Intan. Ya, terima kasih Mbak Mira. Untuk sebelum closing, saya hanya mengingatkan karena ini kaitannya adalah dengan intuiting, maka bagi Bapak Ibu yang punya keluarga, baik itu anak atau pasangan intuiting, fokuslah kepada mimpi. Selagi mimpinya dia ada, maka actionnya untuk menggugah actionnya, berikan semangat untuk menggugah actionnya melalui mimpinya. Jadi, berikan dia mimpi. Eh, Bantu dia untuk menggugah actionnya melalui mimpinya. Artinya, berikan gambaran besarnya, berikan bantu, ya, bantu untuk dia meraih mimpinya dengan cara gugah actionnya. Seperti itu, Mbak Mira, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan. Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya, khususnya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang intuiting pada malam hari ini dan juga disampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas dan juga alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini dapat terselesaikan dan juga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk khususnya pada malam hari ini ataupun di malam-malam sebelumnya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brain lainnya. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk membersamai Bapak Ibu di Brainity Talk pada malam hari ini sebagai MC. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Intan memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat kami bersamai untuk Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di Brainity Talk minggu selanjutnya dengan tema feeling. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Intan untuk waktunya pada malam hari ini.